Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue di channel Berbagi Hobi. Di video kali ini gue akan berbagi pengalaman soal sepatu lari dari Ortus 8 seri Hyperblast. Di video sebelumnya gue udah pernah buat unboxing untuk sepatu ini. Nah, kali ini gue akan berbagi pengalaman gimana lari pakai sepatu ini. Oke, gue informasiin kalau sepatu ini gue beli sendiri. Terus pendapat gue adalah pendapat dari seorang yang cuma hobi aja, hobi lari. Mungkin lebih banyak ke joggingnya gitu ya, karena gue pelari yang nggak ngejar kecepatan gitu ya. Jadi gue bener-bener lari ngejar sehat. Cuma namanya siapa sih gitu ya, maksudnya yang nggak mau berkembang gitu. Tapi gue tetap punya keinginan untuk bisa mengembangkan lari gue bisa lebih cepat lagi. Walaupun secara setiap gue lari atau jogging itu gue mungkin bagi kebanyakan orang gue itu terhitung lambat gitu ya. Jadi gue biasa lari dengan pace 2 digit, ya bisa disebut dengan pace keong. Oke, lanjut lagi untuk Hyperblast. Di video sebelumnya untuk unboxing gue udah kasih gambaran soal material-materialnya. Untuk speknya nanti seperti biasa gue tampilin aja di layar. Jadi gue nggak bahas terlalu detail soal spek-speknya di sepatu ini. Jadi gue lebih fokus ke gimana kesan gue pakai sepatu ini. Untuk gue bahas sedikit soal uppernya. Seperti di video gue sebelumnya, kalau uppernya ini untuk sepatu lokal gue hargain banget gitu. Jadi untuk uppernya ini gue bilang bagus, bisa bersaing sama sepatu-sepatu yang buatan luar atau yang buatan global gitu, versi global, dijual di seluruh dunia dan masuk di Indonesia. Ya banyak lah merek-mereknya yang ada di toko-toko sana, mungkin bisa dicek. Dan dari beberapa gue coba pun sepatu-sepatu itu untuk uppernya si Hyperblast ini gue akuin dia bagus. Terus lanjut di bagian talinya udah di video sebelumnya ya, jadi talinya kecil. Cuma yang gue mau tambahin adalah ini kalau buat runner's knot, jadi semua lubangnya kita pakai sini. Ini kalau kita ikat cuma nyisain sedikit gitu, sisa dari talinya itu cuma sedikit, tapi sebenarnya nggak masalah, paling cuma agak ribet aja gitu kalau buat gue gitu, kalau talinya agak pendekan. Gue informasin juga kalau misalnya sebenarnya nggak pakai runner's knot ini, dia cukup lumayan, masih bisa oke dipakainya. Terus juga di bagian lidahnya ini memang nggak ada pad tambahan bahannya, jadi ya standar aja sih. Bahannya juga enak sih menurut gua, nggak ganggu, nggak neken ke kaki juga. Cuma menurut pribadi gua ini lidahnya kependekan apa enggak gitu. Kalau menurut gue sih agak pendek sih, kalau menurut gue ya. Nggak tahu kalau bagi yang lain, karena sebelumnya gue belum cobain si Ortus yang versi sebelumnya, Hyperfuse ataupun Hyperglide.
Jadi gue nggak ngeh gitu kalau misalnya ini termasuk pendek atau enggak. Tapi kalau ini gue merasa agak pendek. Tapi walaupun ini pendek, terus juga bahannya nggak terlalu tebel gitu ya, nggak terlalu ada pad-padnya, pemakaian gue masih nyaman. Jadi sepatu ini udah gue pakai 3 sesi dengan jarak 5 kilo, 4 kilo, dan 5 kilo. Terus untuk bagian dari bagian uppernya itu nyaman bagian depan. Terus juga size ini adalah size 44. Yang gue pakai ini adalah size 44. Size 44, US 10,5, UK 9,5. Di tag size-nya nggak dilampirin sentimeternya berapa. Tapi di video unboxing yang gue itu udah gue kasih lihat kalau di boxnya itu tertulis 28 cm. Dan menurut gue yang cenderung kakinya lebar, walaupun nggak parah, dia masih masuk, masih oke untuk ukuran sepatu size 44 yang 28 cm menurut boxnya ya. Gue nggak tahu realnya berapa, 28 atau 28,5. Tapi di boxnya itu 28. Gue bandingin aja sama sepatu Brooks gue. Sepatu Brooks gue itu 28,5 atau size nya 44,5. Dan sepatu si Ortus ini bisa cukup nyaman di kaki gue yang agak lebar. Terus bagian insole-nya ini juga menurut gue nyaman dengan bahan seperti ini. Jadi bukan kayak busa-busa, tapi ini lebih kayak bahan empuk-empuk gitu, tapi bukan kayak busa gitu ya. Bagian depannya untuk locknya nyaman, oke. Terus juga di bagian tengah juga oke. Kita ke bagian collarnya. Di bagian heel collarnya ini busanya cukup tebal juga dan nyaman di kaki gue di bagian atas ininya. Terus untuk heel counternya juga ini lumayan stabil di kaki gue, walaupun teksturnya nggak bahan yang keras, jadi masih bisa didorong. Nah ini walaupun sedikit bisa didorong ini juga, tapi di kaki gue ini berasa cukup stabil dan cukup ngunci bagian heel gue. Jadi untuk keseluruhan locknya dari depan sampai belakang menurut gue ini oke, bagus. Jadi nggak ada masalah sama gue pada saat gue lari atau jogging. Jadi dia pergerakannya stabil. Saat gue pakai lari atau jogging dengan arah berbelok pun nggak ada kecenderungan untuk serimpet gitu ya. Jadi masih enak dipakainya untuk pergerakan-pergerakan yang nggak cuma lurus doang, dia masih stabil. Terus untuk midsole-nya, ini kalau dilihat steknya tebel ya. Cuma gue nggak tahu data secara rincinya, stek depannya berapa, belakangnya berapa. Jadi gue nggak tahu. Terus kalau kita tekuk begini, dia nggak fleksibel, susah nekuknya. Oke. Itu terus feel-nya, midsole-nya yang gue rasain adalah dia empuk. Dari depan sampai belakang ini berasa empuknya, Cuma kalau dari percobaan gue, empuknya dia bukan empuk yang ngasih energi return, jadi enggak yang membal lagi gitu ya. Jadi bikin kita cepet ngelangkain kaki ke depan. Itu feel gue yang gue rasain di first run gue ini dari 3 sesi itu. Jadi dia kalau empuk, iya bener dia empuk gitu.
enak, empuk. Tapi yang jadi catatan gue adalah sepatu ini tergolong cukup berat, di atas 300 gram beratnya. Terus juga mungkin karena beratnya itu yang membuat buat gue berasa agak berat juga dipakai larinya. Secara nyaman, oke, sepatu ini nyaman menurut gue. Tapi kalau buat dipakai lari, dia cenderung agak berat. Jadi menurut gue sepatu ini nyaman untuk easy run ataupun recovery run. Dan percobaan gue pun ini masih jarak pendek, belum jarak jauh ataupun long run. Dari percobaan gue ini pun itu berasa banget. Jadi ketika misalnya kita mau negatif split gitu ya, dari pelan terus tahu-tahu tiba-tiba mau cepet, nah agak keteteran. Walaupun kalau misalnya bisa, ya bisa gitu ya. Tapi buat gue yang memang biasa larinya pelan, dengan pace keong itu, pakai sepatu Hyperblaze ini juga berasa banget gitu. Berasa kalau gue itu agak kesulitan. Gue agak kesulitan untuk tiba-tiba merubah pace jadi agak cepet gitu. Misalnya ketika gue biasa pace 10 gendut, mau naikin lagi ke 10 kecil dengan cepat, nah gue agak keteteran pakai sepatu ini gitu. Secara outsole-nya oke sih, nggak ada masalah. Percobaan gue juga masih di jalan aspal aja. Kalau ngeliat sepatunya pasti inget sama sepatu merek sana dari luar, yaitu ini banyak yang menghubungkan sepatu ini dengan merek Hoka. Gue nggak punya sepatu Hoka, jadi nggak bisa ngasih feel-nya. Tapi apa bener dia mirip sepatu Hoka? Bentar. Yap, ini gue ada sepatu Hoka, walaupun bukan punya gue. Buat perbandingan, oke, agak mirip dari bentuk outsole di bagian rubbernya, walaupun nggak mirip-mirip banget. Ya, lihat sisi luarnya, cuma ada perbedaan di sini di lebar ortusnya. Dari segi tengahnya pun dia mirip, bagian tengah sini. Ya, jadi sepatu ini mungkin digadang-gadang buat kalau yang budgetnya nggak terlalu banyak, bisa ambil ini gitu. Karena dibandingin sama si Hoka yang secara harga itu beda jauh banget. Dan dari sisi merek pun si Hoka ini, lebih tepatnya Bondi ya, ini Bondi 7, bukan punya gue, itu jauh banget. Bondi 7 pun itu termasuk seri yang lumayan gitu. Dari kalau kita bandingkan sama Clifton, si Bondi itu harganya pun lebih tinggi daripada Clifton. Dan ini kalau dibandingkan sama Bondi, ya gue nggak tahu sih ya, karena gue belum pernah pakai Bondi, gue nggak punya, feel-nya pun gue nggak bisa ngasih gambaran. Tapi mungkin nanti gue akan buat video selanjutnya perbandingan spek mungkin ya, untuk si kedua sepatu ini, apakah benar-benar bisa nggantiin si Bondi ini. Tapi secara overall sepatu ini oke, enak gitu ya, empuknya gue bilang emang empuknya enak. Tapi ya itu tadi gitu. Jadi sepatu ini pemakaiannya ya menurut gue untuk recovery run sama easy run. Jadi ya sepatu buat santai kayak di pantai, lari buat santai-santai ini oke banget. Jadi mungkin untuk video kali ini segitu dulu dari gue. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like and subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.